NBA itu secamat-camatnya kamu itu jago. Cuman masalahnya pelatihnya mau menurunkan tuh enggak, beri kesempatan tuh enggak. Di kita itu bahkan ada yang sama pemain-pemain, enggak usah Tarkam lah, Tarkam tuh banyak pemain pro tuh. Pemain-pemain pemain lima lebih jago mereka pada yang masuk Liga Pro. Yo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Tapi karena walaupun ada bintang tamu, bintang-bintang aslinya tetap ada. Halo, saya Roshidan Idan dari Main Basket. Sebelah kiri saya ada Dimas Muari dari kampung sebelah. Depan saya ada Saya Santun Frederick, penikmat basket. Dan kemudian ada tamu istimewa kita hari ini. Benar. Silakan Mr. Irsan. Salam kenal, saya Irsan dari Pacific Cesar Surabaya. Yo. Kita tepuk tangannya dulu. Jarang-jarang nih. Enggak, ini pertama malah. Episode pertama ya. Kita ada bintang tamu ya, Boy ya. Si medali harusnya. Hari ini itu nanti ini adalah alasannya kenapa kita ada Mas Irsan sebagai bintang tamu. Hari ini tuh kita mencoba membicarakan membangun kompetisi atau liga basket profesional Indonesia yang baik menurut kita tentunya. Ini enggak keribetan kita bahas ini. Hah? Enggak ribet kah? Ribet, makanya kita ada bintang tamu ya. Ada bintang tamu gitu. Bener. Dan mudah-mudahan di 3 episode berikutnya, jadi total 4 episode kita akan berbicara kurang lebih seputar hal ini, bagaimana membuat liga basket kita ini jadi liga yang baik, yang bagus, yang keren. Yang keren itu apa? Secara kompetisi, betul, secara kompetisi, lalu kemudian dan yang tidak kalah penting itu nanti adalah secara keuangan atau bisnis. Bagaimana sih sebaiknya sebuah liga atau khususnya kompetisi basket di Indonesia yang profesionalnya menurut kita sebaiknya seperti apa dikelolanya. Gitu. Jadi kita akan mulai dari teman-teman dulu barangkali sedikit-sedikit aja tentang menurut lu kompetisi liga basket Indonesia saat ini bagaimana? Misalnya Santun akan ngomong secara kualitas tim bagaimana? Tidak mesti yang musim lalu, tapi sebelum-sebelumnya. Dimas juga sebagai pemain, kualitas seperti apa. Mas Irsan juga begitu gitu. Nanti kemudian gua akan kasih ulasan sedikit tentang pandangan gua, khususnya bagaimana liga ini sebaiknya dijalankan menurut versi kami. Jadi kalau ada yang setuju, tidak setuju di luar, ya silakan. Kalau yang nggak setuju suruh Santun yang ngomong. Santun ya. Arahkan semua mention ke dia. @santun. Tun, gimana menurut Nah, ini dia nih. Yang sekarang ya? Ya, yang sekarang atau ya sebelum-sebelumnya lah. Boleh lah ya, terserah lah, boleh lah. Sekarang aja deh. Liga sekarang di mataku itu, kalau aku menilai dari pemain dulu ya. Pemain ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang menurutku nggak pantas. Nggak pantas ada di liga. Iya betul. Nggak Jadi pantas ada di liga. idealnya karena ini namanya liga profesional. Jadi ini kan istilahnya liga paling top se-Indonesia. Iya, satu-satunya. Iya. Jadi sebenarnya masuk ke liga itu seharusnya nggak gampang. Karena apa? Karena nggak gampangnya itu. Jadi yang masuk itu benar-benar jago, yang pantas kita lihat. Kadang-kadang aku yakin sih teman-teman juga sering merasa, kok anak ini bisa main Liga Pro ya? Pasti ada itu teman-teman masih mikir gitu. Nah itu, menurutku itu perlu dievaluasi supaya gamenya juga bagus. Kita nonton bayar merasa puas. Loh iya dong, kita nonton profesional harus merasa puas dong. Itu. Nah dan juga dengan itu bergulir karena banyak yang animo buat nonton. Orang bayar juga nggak ragu. Tapi jadi kan bisnisnya jalan. Tapi kan pemain yang maksudnya Mas Santun bilang yang biasa aja. Kan kadang nggak main juga kok. Ya itu ngapain juga masuk liga. Jadi gini, contohnya NBA itu secamat-camatnya kamu itu jago. Cuman masalahnya pelatihnya mau menurunkan tuh enggak, beri kesempatan tuh enggak. Di kita itu bahkan ada yang sama pemain-pemain, enggak usah Tarkam lah, Tarkam tuh banyak pemain pro tuh. Pemain-pemain lima lebih jago mereka pada yang masuk Liga Pro.
Itu sih Boy. Oke. Teman-teman boleh nambahin. Gue pengen ke Dimas dulu. Ya, oke, boleh, Mas, boleh. Santun melihatnya seperti itu, dia nggak ngerasain di lapangan. Jangan-jangan menurut Dimas nih sebenarnya kualitas pemainnya sama-sama aja, berat-berat juga ngejaga pemain yang menurut Santun kualitasnya rendah, tapi ternyata menurut Dimas begitu nggak Mas? Atau memang ternyata ada yang levelnya ya biasa aja ternyata gitu? Dulu ya, setahu gue tuh setiap klub tuh punya pemain binaan. Kembali lagi kan kita bahas itu kan, udah pernah kan. Jadi kan namanya udah dibina. Terus akhirnya masa dibuang gitu loh, kan enggak kan. Akhirnya jadi ya udahlah, akhirnya ikut di pro, masuk dalam roster satu tim pro itu loh. Ya. Dari pemain binaan. Biasanya pemain binaan butuh memang kadang satu season malah nggak main, tapi ada di roster. Bantu latihan mungkin ya. Nah, jadi kayak tim praktis. Oke. Ya, practice player. Tim practice player. Ya. Tapi itu adalah suatu proses buat mereka nanti mengejar senior. Akhirnya ada gap junior dan senior. Mengejar seniornya dengan permainan ya harus ngejar senior memang. Dan biasanya pemain binaan itu nggak latihannya cuma dengan tim. Mereka harus banyak tambah-tambahan. Main di 5 mungkin ya. Nah, tapi aturannya kan nggak boleh. Kalau kamu sudah masuk, Oh iya nggak boleh Iya. main. Iya, kalau sudah udah roster Iya, IBL, iya. udah masuk roster pro, udah nggak bisa Nggak main boleh ya. dimanapun pun malah. Mau tarkam pun nggak Nggak boleh. boleh, benar-benar. karena sudah ada nama Iya, situ. jadi Iya, ya itu Mas. Jadi ya itu yang mungkin Mas bilang biasa-biasa aja itu karena sudah dibina sama klubnya. Jadi ya harus masuk roster. Masa udah dibina? Ini pemilik klub udah ngeluarin duit buat dia. Apapun lah itu, fasilitas, Ya. salary, belum nanti ada beasiswa kuliah, Ya. belum lagi diet, semualah. Nah masa nggak diapa-apain nih anak? Masa itu, cuma buat masuk tuh gini. Jadi seharusnya kalau kita liga ini mau bagus, liga ini punya standar Nah itu standar mungkin. yang cukup ketat. Bagaimana sih pemain yang kriterianya yang bisa masuk ke liga ini? Oke. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Nah ini dengan begitu pride-nya liga ini ada. Nggak kayak sekarang masuk istilahnya yang mau masuk rookie itu? Ya. Rookie Combine. combine. Itu Combine. mungkin mulai terjadi yang dimaksud Santun mungkin karena semenjak dimulainya rookie combine ya. Ya. Jadi otomatis hampir semua Orang atlet, bisa daftar, ya bisa masuk dan justru talentanya itu yang nurun. agak menurun karena Tanyakan. yang jago-jago main di 5 atau main di Tarkam mereka Udah jadi? memilih gak main di pro. Oh malah gitu ya? Ya, kan ada kejadian yang jago-jago justru mainnya nggak ikut IBL. Combine. Ya. Itu kemana bro? Yang Ya, jago-jago main binaan. Tarkam, main di Liga Mahasiswa ya kan. Tapi sekarang masih udah dibolehin lagi kan pemain binaan? Sekarang ya, ada draft juga ada binaan. Oh, ada binaan aja, jadi dibagi dua. dua. Karena dulu Dua sempat sumber ya? dihapus ya. Ya, dulu sempat Dulu sempat dihapus itu betul. masalah pemain binaan. Binaan nggak boleh. Iya. Sekarang ada dua sumber berarti. Iya. Nah, gini. Sebelum gue senang nih kita mulai dari kualitas pemain. Iya, Tapi benar. sebenarnya dari semua permasalahan ini gue merasa ada salah satu sumber masalah penting atau tantangan penting yang harus kita pecahkan sama-sama dalam membesarkan liga ini. Ya. Yaitu tentang sistemnya secara keseluruhan. Nah itu boy. Sistem secara keseluruhan. Jadi masalahnya apa yang kita bicarakan sebagai pembuka barusan itu hanya satu dari segelintir Ya. Iya, masalah yang ada gitu, Betul. kualitas pemain. Nah, menurut gua nih, gua minta maaf kalau misalnya gua agak rada panjang ya ngasih interview. Iya, boleh. Yang ini. Menurut gua salah satu basis atau fundamental yang harus kita miliki bersama sebagai insan-insan basket khususnya yang terlibat langsung itu adalah mindset. Mindset bahwa semua yang terlibat di liga profesional Indonesia itu, IBL katakanlah sekarang itu harus memiliki mindset yang sama. Bahwa mereka itu ada dalam satu perusahaan yang sama. Satu perusahaan yang sama. Seorang pemain, misalnya pemain Pasifik gitu. Dia pemain Pasifik, tapi dia juga harus sadar bahwa dia bekerja untuk IBL. Bahwa dia adalah Pegawai. properti atau pegawainya IBL. Liga berarti ya. Iya, jadi semuanya tuh harus dalam satu perusahaan. Nah, perusahaan yang bernama liga atau kompetisi ini, entah apapun namanya IBL atau NBL dulu gimana, harus punya visi, misi yang diketahui oleh semua Tim. orang yang ada di dalam situ. Ya, betul. Sehingga mereka semua sadar nih,
kita mau apa? Tujuannya apa? Tujuan ke depannya biar Tujuannya sama. ke depannya apa? Bisnis kah? Senang-senang kah? Atau Ya. apa? Sehingga semua tindak tanduk mulai dari pemain, pemilik klub hingga penyelenggara itu dipagari atau dalam koridor untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau kita kalau sudah ngomongin ini tuh biasanya nggak akan jauh-jauh dari urusan uangnya, Yes. bisnisnya. Karena kan banyak nih, wah nih, kapan nih liga kita, kompetisi kita bisa menghasilkan duit gitu. Karena nanti balik lagi tuh ujung-ujungnya kayak obrolan kita pertama, kalau pemain itu sudah punya gaji yang enak, kita bisa kayak Santun bilang standar pemain harus kualitas sekian karena ada bayaran minimum tuh mereka. Nah, gue tuh pengen tarik cerita sedikit tentang NBA. NBA itu bagaimana barangkali sudah ada banyak yang tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu bahwa NBA itu juga melihat pemain-pemain NBA semua tuh melihat dirinya sebagai satu kesatuan, sebagai pegawai NBA. Sebagai pegawai NBA. Jadi apapun yang pemain itu tidak bekerja sebagai pemain dari setiap klub gitu, tapi mereka sadar bahwa mereka membawa nama NBA. Nah, mereka tuh ngumpulin bareng-bareng namanya BRI atau Basketball Related Income. Hampir mau gua sensor tadi lu bilang BRI. Sponsor ya. BRI apa sih? Jangan-jangan lah. Hah? Udah itulah. Ya siapa tahu nih. Oke. Kita disebut nih, kita dikasih duit gitu. Oke, apa tadi namanya? BRI. BRI Basketball Related Basketball Income. Related Income. Basketball Related Income ini penting. Basketball Related Income itu adalah semua pendapatan di NBA itu yang berhubungan dengan dunia basket. Sponsor, liga dapat sponsor, liga dapat iklan, liga jualan merchandise, kemudian Hak siar. hak siar, Ya. betul, itu yang paling besar malah. Iya. Tiket, merchandise, terus dan hal-hal apapun yang kelihatannya tidak menonjol, tidak tampil, tapi sebenarnya ada kerjasama. Ada, ya. Itu penyelenggara. Lalu kemudian klub-klub, tim-tim punya iklan, punya sponsor atau penjualan tiket di arena. Kemudian ada pemain, dia di endorse, kayak misalnya LeBron James, Kevin Durant di endorse sama Nike, Stephen Curry oleh Under Armour, kemudian James Harden oleh Adidas. Ini sebenarnya nggak boleh sebut merek, tapi ya sudahlah gitu. Semua nyari uang. Tapi gue nggak tahu teman-teman di luar sana sadar atau enggak, uang itu dikumpulin semua jadi satu. Buat LeBron semua. Enggak lah. Jadi buat siapa? Serius LeBron. Buat sama-sama nanti ujung-ujungnya. Itu semua dikumpulin jadi satu, lalu dibagi rata ke semua. Oh, dibagi rata. Ya. Buat pengelolaan liganya. Buat pengelolaan liga. Gua kira benar. Setiap klub dapat sekian ratus juta per klub, 30 klub NBA dapat besarannya sama. Wih. Itu yang kita kenal dengan nama salary cap. Untuk NBA dapat penyelenggaraan sekian banyak nih. Untuk pemain dapat uang sekian banyak, sehingga pemain tuh yang menentukan gaji pemain di NBA itu pemain. Yang menentukan gaji pemain yang minta. Iya, dia harus minta, nih uang gua harus masuk karena pendapatan sekian, liga dapat sekian, Sesuai klub dapat salary sekian. Berarti terbuka banget dong. Lu terbuka. Iya. Itu nggak terjadi sekarang. Itu dia, bisa nggak kita melakukan Nggak itu? terjadi di mana? Di mana? Di mana? Di NBA itu di sini. Pas gua main di Vietnam waktu itu. Oh, di mana? Di Vietnam. Enggak lah, nah itu jadi menurut gua itu ideal sekali. Iya. Semua orang tahu. Ya, Gini, kalau misalnya nih, katakan kita langsung masukin ke liga kita ya. Ke liga kita. Setiap tahun, tim-tim itu dikasih besaran uang yang sama. Pasifik dapat misalnya 5M. Satria Muda dapat 5M. Lalu kemudian Pelita Jaya dapat 5M, NSH dapat 5M, dan semuanya dapat 5M gitu. Kurang lebih, apa yang lu inginkan tadi tercapai nggak kira-kira? Bahwa kualitas pemain bisa sama, kemudian kualitas tim dengan pemain-pemainnya bisa merata gitu. Kira-kira bisa. Gue langsung ke Mas Irsan aja dulu. Iya benar. Menurut saya sih kembali lagi ke mindset ya. Oke. Ya. Untuk liga kita untuk mencapai tahap ke sana, yang paling utama semua stakeholder dari pengelola liga, masing-masing owner tim dan semua pemain harus mengesampingkan kepentingan pribadi dulu. Oke. Karena liga kita ini menurut saya sih masih
sangat tahap awal banget. Dan otomatis apabila bisa tercapai ke titik ideal itu di mana semua tim mendapatkan salary cap sama, budget expense, yang bagi saya sih kalau dari sudut pandang tim, yang paling utama harus di cover salary pemain dulu. Nomor satu salary Nomor pemain satu ya. ya, salary Nomor ya. satu salary pemain dulu, di mana semua tim secara idealnya harus memiliki salary cap yang serupa, Merata. Jadi biaya operasional tim setiap musimnya kalau bisa yang harus tercover gaji pemain. Oke. Di luar itu apabila masing-masing tim memutuskan untuk nginap di hotel bintang 5 atau terbang naik bisnis kelas, itu sesuai kemampuan masing-masing tim. Tapi kalau untuk mendapatkan titik ideal di mana persaingan bisa lebih merata, kualitas pemain lebih merata juga, ya salary pemain untuk semua tim expense-nya tiap musim harus rata, karena yang kembali lagi nanti ujung-ujungnya yang di scouting oleh masing-masing tim adalah talentanya, bukan siapa yang jadi tim kuat-kuat adu strateginya bukan berdasarkan kekuatan finansial belaka. Kalau diadu siapa yang bisa gaji lebih banyak, itu menurut saya sih udah nggak sustainable. Okay. Dan untuk industri itu bisa berkembang, kembali lagi fans yang dilihat ketatnya persaingan, mereka tidak terlalu mempedulikan tim siapa yang juara. Kalau tim yang juara itu aja juga bosan juga ya. akan ada titik jenuh ya. Yang kita bicarakan ini sekarang kan liga secara industri untuk biar lebih sustainable ya. Nomor satu yang diutamakan harus salary pemain itu harus tercover dulu. Oke. Mas, menurut lu kalau misalnya gaji pemain itu ada standar terendahnya, lalu kemudian ada juga standar tertingginya, bisa menjamin nggak kualitas kompetisi atau persaingannya menjadi sesuai dengan keinginan orang-orang, lebih ketat gitu? Setuju nggak setuju sih sebenarnya gini ya. Kalau ada standar gaji terendah dan tertinggi, udah masuk, maksudnya gue pengen terbuka akhirnya semuanya. Maksudnya orang semua tahu gitu loh. Kualitas pemain segala macam kembali lagi ke tim scouting setiap tim. Iya betul. Karena sekarang gue lihat liga selain SMA 5 ya sekarang belum berjalan gitu loh. Jadi buat nyari pemain dengan kualitas benar-benar hebat, dan kembali lagi kata Coenson, ada pemain yang hebat nggak mau main di pro malah. Ya. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang belum terbuka, dan standar yang lu bilang salary itu kan juga mereka juga salary-nya kurang tinggi. Nah bisa jadi gitu. Nanti satu lagi gua mau bilang, ada beberapa tim tuh ngikutin tradisi-tradisi kultur-kultur dari zaman dulu. Contoh misalnya ya, siapa ya? Contoh gua lah ya. Gua masuk profesional dulu misalnya gajinya 100.000. Akhirnya itu dipakai terus sampai sekarang bisa jadi. Ngerti nggak maksudnya? Ada pemain rookie datang, Dimas saya dulu gajinya segini, lu mau lebih gede, ngerti nggak? Ya, ngerti. Ada kultur gitu tuh sampai sekarang. Nah, kalau ada keterbukaan masalah salary, mungkin orang yang dimaksud Coenson tadi yang nggak bisa mau main pro gara-gara itu akan tertarik. Nah, tertarik betul. Akhirnya tim scouting juga menemukan nih talenta-talenta yang nggak biasa-biasa kata Mas Anton tadi. Kadang kita sebagai tim soalnya mau nyari talenta-talenta yang istimewa itu juga kendala karena stoknya nggak ada. Yang mendaftar cuman itu aja. Jadi ya apa boleh buat. Akhirnya itu kan apa boleh buat. Akhirnya gitu yang terjadi itu loh. Menurut gue seperti itu sih. Kalau memang udah terbuka nih, semua orang tahu standar salary pemain pro seberapa, terendah dan tertinggi, ketertarikan pemain-pemain yang bertalenta yang nggak mau main tadi kata Coenson mungkin muncul. Ya, menarik. Kesantun, menjawab nggak kira-kira tadi kalau misalnya setiap tim punya standar pengeluaran sekian termasuk untuk gaji, itu bisa meningkatkan kualitas pemain seperti yang kita obrolin di awal tadi? Bisa. Tapi asal itu standarnya bagus ya. Let's say di atas OMR. Ya. Karena kalau aku sih pribadi ngelihat sosok atlet ini, salut aku lihat mereka itu. Ya, dedikasi ya. Iya betul. Aku lebih salut daripada melihat artis atau apa itu. Mereka itu luar biasa loh. Ya. Kerja kerasnya luar biasa. Artis tuh kerja keras bro. Loh,
Benar, tapi ada faktor lucknya. Tapi kalau kamu atlet ini kan harus benar-benar ngeluarin skill. Siap-siap lu Ya, di komen ya, lu. ya. Nggak bisa. Siap-siap lu di komen. Suka gue nih, suka ntar lu, suka di Ini loh. Coba-coba ulang. Atlet itu ada skillnya, artis tuh nggak ada skill. Enggak, ada faktor luck. Kalau Tapi gue setuju betul. dalam Iya, pola. iya. kalau Gue setuju. atlet itu standarnya internasional. Ya. Contohnya, kamu nendang bola ini harus sekuat apa? Itu kan udah tahu dunia tahu Iya. bagaimana yang hebat, syuting bagus bagaimana. Persentase syuting Nah, harus sekian. standarnya itu udah ada. Jadi orang semua tahu, oh ini memang bagus. Kalau artis kan ada yang tahu Hoki, sendiri lah, nggak usah hoki. kita bahas itu. Ya, Oke ya. Nah, ya. Nah, atlet ini aku dari dulu kagum. Mereka itu setiap hari konsisten, segala macam. Nah, makanya kita harus menghargai dia bagus. Nah, setidaknya kalau mereka punya standar gaji yang bagus. Jadi seperti kamu ngelamar PNS. Ya. Orang-orang kan juga ngelamar PNS kan itu persiapannya luar biasa, Bro. Gila-gilaan. Tahun ini ada bukaan. Aku daftar Ya, dengan daftar harapan banyak. masuk PNS. Pakai Iya, dukun, iya, iya. pakai dukun. Iya, karena dia tahu, karena mereka tahu apa yang didapat. Nah, kalau kita terbuka semua, Ya. jadi para atlet basket ini tahu, oh aku dapat di sini bisa ya menjamin hidupku. Mereka berlomba-lomba, persiapan juga lebih bagus dan para scouter ini scouter gitu. Iya, apalah Ya namanya. pokoknya ya, yang scouting itu Iya. gampang. Ya. Wah, ini mereka udah pada muncul. Kompetisinya Ya jelas dengan di harapan bawah. gitu ya. Sebenarnya itu boy. Iya. UMR mana UMR dulu bener tertinggi juga, lah, UMR DKI tertinggi. lah. UMR Paling gede Karawang. Oh, kali ya itulah. Aku mikirnya Singapura loh. Iya. Gua mikirnya UMR Singapura. Sialan lu mikirnya Karawang kan. Karena memang kan nggak gampang jadi atlet tuh boy. Iya. Nggak gampang. Coba tes aja netizen coba jadi atlet. Gua sungguhan nggak gampang. Nggak gampang. Nah, gini. Lalu kemudian kalau di NBA itu enak, Mas Irsan. Di NBA itu enak karena usia kompetisi sudah panjang, berapa puluh tahun lebih. Lalu kemudian setelah perjalanan itu sponsornya juga luar biasa banyak dan pendapatan mereka itu juga gila ya. $24 juta kemarin tanda tangan terakhir tahun 2017 itu dengan untuk hak siar aja selama 9 tahun. Jadi per tahun itu mereka dapat sekitar 2,6 juta dolar gitu. Itu dari hak siar aja, belum dari Yang lain-lain. Nike sebagai sponsor aparel. Per tim dan itu. Enggak, itu secara Seluruh keseluruhan liga. kemudian dibagi. Per tim dapat 100 jutaan per musim. Juta dolar. Sorry, di kitanya 109 juta dolar. 24 miliar, bukan. Oh, sorry, 24 miliar yang tadi, 24 miliar. 24 miliar dolar, ya gitu. Dolar. Nah, itu kan NBA enak. Karena dalam tanda kutip enak ya. Mereka sulit untuk kesananya. Untuk Iya. itu berdarah. Berapa lama ya? Maksud gua, Berapa puluh tahun itu? kalau di kita kan rada sulit ya. Tiba-tiba ada uang segitu. Nah, gue tuh membayangkan begini. Gini, Tun. Kita ini jadi semua stakeholder tim liga itu, IBL sebut aja. Ketemu tuh tim-tim. Rumuskan seperti yang dibilang tadi. Kita ini harus menghargai pemain. Karena sebenarnya yang mendapatkan uang untuk kita jualan tuh ya pemain. Kita kasih gaji berapa nih minimum pemain. Yang paling jelek misalnya taruhlah satu tim punya 15 pemain. Paling jelek kita kasih UMR Singapura lah. Misalnya 5 juta, 8 juta. Terus kemudian naik ada perkelipatannya, tambahan-tambahannya sampai ranking 1 superstar gitu. Iya. Nah, kemudian ditentuin sepakat nggak? Sepakat. Punya uang nggak? Punya uang gitu. Nah, di titik ini kan liga belum mampu tuh. Belum mampu untuk ngasih subsidi kalau bahasa kita sekarang ya. Sejumlah itu. Syukur kalau ada. Syukur kalau setengahnya. Syukur kalau seperempatnya gitu. Nah, Cowensan sendiri sebagai salah satu yang aktif di situ, pemilik klub. Setuju nggak kalau misalnya standar itu memang harus diadakan? Jadi lu kalau mau ikut IBL, lu minimum harus punya uang, katakanlah misalnya 10M. Karena 10M itu sudah termasuk standar gaji yang kita inginkan dan disetujui oleh pemain. Kemudian ada standar perjalanan, transportasi, standar nginep, Operasional ya. standar operasional betul. Ya. Makan, fasilitas kesehatan dan lain-lain itu ternyata dalam 1 tahun kita harus ngeluarin sekian dan komitmen selama 3-5 tahun ke depan gitu. Mas Irsan setuju nggak dengan konsep itu? Kalau demi kepentingan basket bersama, setuju banget. Ya. Karena bahkan menurut saya kalau bisa harus transparan mungkin. Dan Ya. Betul. nomor 1, kontrak pemain harus standar. Dalam arti
klausul-klausulnya untuk semua pemain, untuk semua tim harus sama, bukan Sama. secara nominal aja ya. Ya. Jadi kan soalnya kalau mau ngitung standar gaji pemain di Indonesia ini di Liga Basket kita agak sulit. Ya. Kenapa? Yang satu, oh nih saya terima gaji angka 10 juta. sekian 10 juta. Di tim lain mungkin cuman 5 juta, tapi 5 jutanya ada plus uang Iya. kuliah, uang Oh, iya, sepatu, fasilitas ya. uang tempat tinggal, Divaluekan sama mereka. Ya, benar. Seharusnya kalau kita mau benar-benar bicara murni secara profesional, ya sudah gaji 10 juta udah. Di luar itu tanggungan masing-masing Betul, pemain. ya. Dan pemain pun kalau dari liga sudah ada standar bentuk kontraknya, klausul-klausulnya sudah jelas, pemain juga tidak bisa menolak untuk main di tim manapun. Nah, itu paling ini setuju. ini Betul, ini benar. karena kejadian kembali lagi ke poin Mas Antun tadi, di mana kenapa kualitas pemainnya ada yang kurang bagus ya karena pemain yang seharusnya ikut draft jago, dia ada bayangan, oh saya musim depan akan di draft oleh tim papan bawah nih, ya udah nggak ikut draft gitu. Iya. Ini kan kita pernah kejadian juga. Pernah. Ya. Benar. Jadi kalau memang bisa lebih transparan, ditentukan, oh setiap musim budgetnya, saya nggak memikirkan soal standar traveling dulu lah, standar tempat tinggal atau apa itu mungkin masih terlalu jauh. Yang penting sekarang ini standar gaji pemain secara kontrak, durasi kontrak maksimal boleh berapa musim, terus tanggal berakhir kontrak semua harus standar. Terus kapan pemain itu menjadi restricted free agent, Dan waktu waktunya penetapan kontraknya harus seragam ya. ya harus seragam. Yang kejadian sekarang iya, ini kan benar. tanggalnya berbeda-beda. Sesuai liga berjalan Makanya harusnya. ribet. Ya, Ya cuman kan? Sesuai jadwal liga lah harusnya. seharusnya sesuai jadwal liga Iya, berjalan. betul. Tapi kan liga kita sendiri Iya. tiap tahunnya berakhirnya kapan nggak jelas. Iya. Mulainya kapan nggak? Ya, Iya, jadi iya, ada iya. tim yang pemain si A kontraknya berhabis 30 Juni. Ntar tim yang lain kontraknya berhabis 1 September atau pas Iya. Tahun baru. tahun baru. Jadi otomatis begitu kontrak pemain tersebut berakhir, dari tim ke tim kita mau nego pemain Trade, itu iya. kebentur dengan jeda waktu Iya. penyelenggaraan liga Iya, juga. Ini yang Sering menjadi terjadi ya. kendala juga. Iya. Apabila itu kalau semua bisa diseragamkan, Iya. itu akan lebih bagus sebetulnya. Maksud gue tuh begini juga. Ketika satu tim itu sudah fix pengeluarannya sama, diketok sama dengan uang masing-masing misalnya saat ini karena katakanlah penyelenggara belum bisa ngasih subsidi dengan besaran yang sama seperti di NBA. Kalau uangnya sama, angka gaji terendah sekian, gaji tertinggi sekian, jadi sulit sekali kita menemukan 3 pemain jago ngumpul di satu tim. Yes. Karena misalnya Dimas masih main jago, lalu kemudian ada Mas Febri misalnya. Sama-sama jago, terus ngumpul misalnya di Bima Perkasa. Dimas merasa jago, Mas Febri merasa jago gitu. Dua-duanya mau 30 juta nggak bisa, secara aturan nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau kalau lu mau 30 juta per bulan, lu pindah ke tim lain gitu. Yang masih ada cap-nya itu. Yang masih ada Iya, cap-nya, yang masih ada ruang gajinya Ya. sekian gitu. Kalau seperti itu lu gimana Mas? Setuju nggak dengan sistem kayak Setuju gitu? banget. Maksudnya gue sih paling setuju udah standar gaji udah setuju banget lah gitu loh. Jadi Iya. agar semua klub tuh kekuatannya merata. Kan Ya. itu yang dicari orang. Iya, betul. Permainan yang pengen ditonton Mas Antun nih ya. Ya. Supaya seru ya. Selalu game yang seru gitu loh. Heeh. Jangan orang penonton akhirnya yang kayak men-scout pertandingan. Penonton yang scout pertandingan Iya, gimana? Dia nih. Milih-milih. Nggak usah nonton lah, ini pasti menang ini gitu loh. Betul. Oh, Setuju, Ya, setuju. milih-milih. Lu gitu nggak Tun? Lu suka gitu nggak? Enggak. Sekarang ini Lu tonton semua lu Maya? Nonton semua. Nah, Aku itu. kebetulan ya suka basket. Oh, Apa gitu. siapapun yang main aku pengen Iya. lihat perkembangannya apa segala Tidur macam. nggak kamu kalau nonton lagi? Enggak. Oh, enggak ya. kadang gitu, boy. Jadi udah bukan pemain yang jadi penonton yang Kayak memikirkan. NBA sekarang kan kita mau nonton apa juga enak gitu Iya. ya. Ya. Iya. Iya. Kalau salary cap itu ditentukan dan dengan ada batasan salary terendah Iya, berapa, tertinggi tertinggi berapa, rookie yang pertama berapa. Jadi pemain yang mau ikut draft pun atau pemain yang hendak menjadi pemain profesional, mereka sudah ada kurang lebih gambaran. Oh, Iya. saya harus berusaha sampai titik gimana untuk mengejar salary sekian gitu. Jadi Betul. itu semua harus transparan. Dan nggak bisa satu tim nego sendiri-sendiri. Itu Nah. semua harus ada peraturannya yang diterapkan oleh liga sebetulnya. Dan pemain menyadari ketika ia pengen dapat gaji sekian, katakanlah maksimum Ya. maksimum gitu ya, gaji maksimum,
dia sudah nggak bisa lagi main di tim itu karena Yes. sudah penuh. Aku mau nggak mau harus main di tim ini yang masih capnya masih ada gitu, ruangnya masih ada. Jadi begitu ya. Itu Oke. titik idealnya sih Iya, iya. sebetulnya. Bisa nggak kita ke situ kira-kira, Mas Irsan? Harus berubah mindset. Berubah mindset, oke. Mindset. Berubah mindset. Mindset, oke. Tapi kan Sok. kalau masalah udah tahu standar, kembali lagi sebenarnya serahin ke pemain ya. Kan dia bisa mengurangin Bersedia, tahu, iya, bersedia. bersedia untuk gajinya cuma segini, tapi gua memang pengen main di tim ini nih gitu loh. Bisa kan berarti kan? Gimana? Gua paling jago nih. Nah, Ternyata di timnya Pasifik ada lagi yang lebih jago dari gua dengan salary paling tinggi. nah, Tapi gue ngomong misalnya nggak apa-apa lah masuk Pasifik. peluang juaranya di situ Iya, misalnya. tapi gaji gue segini. Iya. Itu kan nggak apa-apa terjadi Nggak apa-apa. dong. Bisa. Oh, itu biasa terjadi. Iya, Nggak apa-apa, itu bisa. nggak masalah NBA ya. pun begitu. Iya. Nggak apa-apa. NBA pun Itu begitu. nggak apa-apa ya. Nggak apa. Ya. Oke. Aman berarti gitu. Menurunkan egonya dia. Iya, menurunkan egonya. Misalnya lu kan punya keinginan nih, sering cerita sama gue, punya keinginan satu saat misalnya lu jadi orang super kaya gitu, pengen punya klub IBL gitu, terus kemudian ada aturan-aturan ini sebenarnya menyenangkan. Tapi lu nafsu nih pengen juara gitu, lu siap nggak main bawa meja? Enggak. Hah? Enggak. Lu kenapa nggak bawa meja, Boy? Bawa meja ini apa dulu? Ngumpet di bawah meja tuh. Oh, enggak. Gini, tanda tangan Enggak. kontrak. Jadi 1 juta tapi di kolong meja gue Ya. kasih 10 juta lo gitu. Jadi dari dulu sebenarnya aku ini punya prinsip kalau kamu jago aja. Oke. Jadi aku contoh gini. Aku kan suka basket. Jadi aku nggak suka menang kalau tim lawan itu ada yang cedera, yang jagonya. Aku Oke. merasa menang itu nggak sejati gitu loh. Aku mau menang melawan yang tim yang sangat kuat, semuanya main jago, aku menang sejati gitu loh. Iya. Aku Jadi nggak- kalau aku nggak suka menang misalnya gini. Misalnya Ronaldo lawan Lionel Messi, ya kan? Lionel Messi cedera, Ronaldo menang. Aku nggak suka. ya. Jadi harus benar-benar di saat semuanya di puncak-puncaknya kita menang. Jadi itu kayak puasnya Warriors- benar-benar. Warriors juara Iya, kapan bener. itu nggak ada Kevin Love, nggak ada Kyrie, nggak sejati. Nggak sejati. Benar, tapi kan ada orang yang mikirnya ya itu resiko. Iya. Tapi Resiko betul. kalau aku kan dari kecil memang terbiasa dengan kompetisi. Jadi kalau kita punya mental begitu, rasanya aneh gitu loh. Iya. Kayak Dimas kalau contohnya dia waktu CLS main lawan SM, nggak ada Arki, nggak ada Dodo, nggak ada siapa, menang. Rasanya janggal walaupun menang gitu loh. Iya. Aku prinsipku begitu ya, Iya. pribadi. Nggak tahu orang lain terserah. Oh banyak. Jadi aku pengen menang itu bener-bener menang. Iya. Netizen banyak Ini ngomong aku gitu. emang jago, biar kamu ya jagonya Betul, munculin betul, di sini betul, gitu betul. loh. Betul. Tapi kan netizen aja, itu terserah mau dia mau cedera mau tidak itu resiko. Ada yang begitu. Tapi kalau aku pribadi begitu. Gue pindahin ke Mas Irsan. Ketika sistem ini bisa kita buat seperti itu ya, gaji jelas, kan mungkin nih ada yang anjir nih bisa gue korek-korek nih. Lu gue beliin motor ya di belakang ya, gue beliin mobil ya, lu tetap secara kontrak dapat sesuai aturan. Gaji tertinggi misalnya 50 juta, lu dapat 50 juta ya, tapi ternyata di sana juga nawarin ada cap yang kosong juga, sama-sama bisa 50 juta gitu. Tapi sama aku kamu dapat Innova misalnya. Sebelah sana kamu dapat iklan dong gitu. Ya. Ya gitu. Kalau misalnya sistem ini jalan, ada nggak cara kita untuk menjaga hal-hal seperti itu tidak terjadi, Mas Irsan? Jadi menurut saya di mana salary cap itu begitu diterapkan, pasti akan ada timbul kemungkinan permainan under table di mana Penyelewengan ya. penyelewengan di mana gaji yang sebetulnya mungkin 10 juta yang dilaporkan cuma 5 juta. Tapi kembali lagi ke peraturannya. Kalau undang-undangnya itu bisa diperketat, Iya. orang dan sanksinya dibikin Tinggi. sefantastis mungkin. Ya. Orang kalau untuk melanggar akan mikir 2 kali. Ya, Jadi betul. ya nggak apa-apa kalau memang bisa melanggar tanpa ketahuan ya kita nggak bisa apa-apa. Iya, Tapi iya. kalau semua sanksi, sanksi, dilarang Dan basket. harus ada usaha untuk mencari tahu ini benar nggak Iya. gitu ya. Kalau setelah investigasi, ketahuan ada permainan bawah meja, sanksi nggak boleh basket 5 tahun Atau klubnya di ban. atau klubnya diberi sanksi yang nilainya cukup fantastis. Nanti itu uangnya dikembalikan lagi ke Betul. klub-klub lain yang mengikuti peraturan ya
untuk benar. melanggar itu orang akan mikir 2 kali. Iya, iya. Niat untuk melanggar pasti ada. Pasti ada. Apalagi punya uang. Iya, ya kan? Tapi di mana kalau undang-undangnya itu sudah ada, Ya. rambu-rambunya sudah ada, orang untuk melanggar akan mikir, wah Iya, ini iya, sanksinya gede nih. Dan harus kedua belah pihak yang kena sanksi. Misalnya gini, lu kalau misalnya terbukti lu dapat uang di bawah meja, lu nggak boleh main 3 musim. Yes. Pemainnya tuh ya. Pemainnya misalnya. Timnya Lu nggak juga. boleh timnya lu dapat sanksi 10 M. Dan nanti 10 M itu dibagi rata untuk klub-klub lainnya gitu. Jadi kerasa ya dia jadi mikir sekian kali ya. Ya, kembali lagi juga untuk mau menerapkan konsep salary cap ini, pertanyaan saya ke tim-tim yang biasa budgetnya besar, Ya. yang sumpama yang biasa satu musim bisa habis 10 miliar, tiba-tiba dengan adanya peraturan salary cap, oh kamu cuma boleh spending buat gaji pemain 5 miliar nih. Ah, Bersedia nggak tim-tim tersebut? Ya, Rela enggak ya? Gitu. Rela nggak? Karena Oh, oke. karena otomatis secara kekuatan superstarnya iya, iya. akan berkurang karena harus Iya, dibagi betul. ke tim-tim Iya, lain. betul, betul yang tadi gue omongin di awal. Iya, tuh. iya, benar. Ya. benar. Rela nggak? Iya. Kalau kita bicara liga ini sebagai satu kesatuan, Iya, mau nggak mau harus Iya, rela betul. Industri Demi tadi. kepentingan yang demi lebih besar. kepentingan yang lebih Iya, besar. Betul, 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 betul. betul, betul. Iya, iya benar. Itu Iya, harus iya. kembali Nah, lagi ke semua pemilik yang Nah, itu yang rela apa enggak benar-benar. benar maksudku gini. Terkadang orang gini, tapi kan nggak mungkin di Indonesia. Nggak mungkin apanya, Boy? Banyak orang ngomong gitu kan, contohnya ngomong gitu. Tapi kan nggak mungkin, itu kan di Amerika, ini kan di mana? Loh, itu masalah mau nggak mau aja, menurutku ya. Kamu mau nggak? Kalau kita sama-sama punya mindset yang sama, seperti Bro Benson bilang, sama-sama mikirkan berapa tahun ke depan, kita jadi apa? Kita mulai, itu mungkin terjadi. Sesuatu yang besar itu kita Karena raih. ujung-ujungnya nanti benefitnya dipetik bersama kok. Betul, ya Iya, itu. betul. Ya kan? Termasuk timnas. Termasuk timnas, Betul, termasuk betul. pemilik tim, termasuk pemain, semua kesejahteraannya akan lebih membaik juga Betul. kok. Sama-sama bangkit. Pengorbanan loh. ini menurut saya kalau semua tim bisa, terutama owner tim ya, bisa kompak bersedia Mm-mm. menyampingkan prestasi dulu untuk demi Prestasi klub maksudnya ya masing-masing. prestasi klub, tujuannya untuk menyejahterakan liga. Karena kalau Ya. liga sejahtera, klub akan ikut sejahtera, Betul, pemain juga akan ikut sejahtera. Secara kualitas jangka panjang akan meningkat sendiri. Ya. Dan itu ujung-ujungnya juga timnas juga terbantu. Ya, ya. Yes. Iya, Ya. setuju. Dengan kompetisi yang bagus, berarti kan pemain-pemainnya bagus kan? Iya. Ini gue jadi pernah kita dapat informasi bahwa tentang Liga Basket Vietnam. Liga Basket Vietnam tuh mendasarkan pembangunan liganya dengan cara itu. Jadi si direkturnya semacam komisionernya itu, si Conor Nguyen itu memulai liganya itu dengan itu. Jadi hanya 7 klub terbatas, tapi dia pikirin semuanya. Persis seperti yang kita bilang tadi bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Jadi dia pikirin penyelenggaraannya, klub pesertanya. Dia batasin klub pesertanya hanya 7. Terus pemainnya bagaimana, kesejahteraannya berapa, harus dibuat standarnya sehingga dia maju. Waktu itu dia bilang dia bikin rencana bisnisnya, bisnis plan-nya, setidaknya mereka akan raup untung di tahun ke-7-an. Oh, dia udah 7 ngomong atau gitu ya? 8. Iya, Ya. jadi sudah ada proyeksi ke depan, Boy. Wow. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, kita mau nggak melakukan itu? Persis seperti yang dibilang sama Mas Irsan tadi. Ada pengorbanan. Iya, iya, iya. Ada pengorbanan. Pengorbanan ini pun sebenarnya komensannya menurut gua tuh semuanya harus berkorban. Ya. Iya. Liganya mungkin harus nombokin dulu. Klub-klub mungkin ada yang harus menurunkan standar sehingga akan disalip oleh tim lain Ya. prestasinya. Mungkin saham ownership juga harus bersedia dikurangin. Betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya yang sebelum kita tutup ya. Iya. Saham ownership. Kalau misalnya Liga Vietnam tadi kan dia bilang 7 tim ini aja, dia bilang dengan 7 tim aja mereka memproyeksikan akan dapat untung 7 tahun ke depan sejak mereka Ya, mulai itu di hebat sekitar sih. tahun 2019 yang lalu. Hebat, hebat. Gitu. Nah, ini sebelum kenapa? 2015. Sorry ya, dulu 15 ya, 15. Lu gue ngomong sama siapa barusan? Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita menentukan, misalnya nih, ternyata untuk menjalankan satu musim kompetisi tim IBL itu butuh uang, katakanlah ya, asal sebut misalnya 10 M atau 15 miliar gitu. Ternyata, wah nggak semua mampu nih uang segitu gitu. Nah, gue tuh sempat berpikir,
ya udah mending uang timnya sedikit aja, katakanlah 5, 7 kayak di Vietnam, 7 tim tapi mampu melaksanakan semua syarat-syarat ini, atau Mas Irsan punya pemikiran lain, jangan terlalu sedikit, mending banyak sekalian atau gimana? Kalau menurut saya sih dengan kondisi sekarang sebetulnya biaya operasional tim basket di Indonesia ini kalau dibilang besar ya lumayan, tapi kalau sangat besar masih belum, berhubung masih tahap perkembangan awal, tim lebih banyak bagi saya lebih bagus. Lebih banyak. Oke, lebih banyak lebih bagus ya. Ya, karena Indonesia secara geografis juga beda dengan Vietnam. Vietnam kan Ya, satu negara yang dimana daratannya lebih bisa besar. ya daratan semua ya. Kalau kita dibatasin cuma seperti Vietnam atau 5 atau 7 tim, kemungkinan besar itu tim-tim cuma dari Pulau Jawa. Oke. Otomatis market audiens kita juga akan Gerus, padahal kita punya terbatasi potensi. mayoritas di Pulau Jawa. Oke. Padahal sebetulnya potensi yang besar itu kalau di luar pulau yang masih banyak yang belum tersentuh itu akan lebih bagus untuk jangka panjangnya. Oke. Tapi kembali lagi kita berkaca ke Liga Vietnam, menurut saya itu luar biasa karena di sana mereka benar-benar mikir liga ini bukan sebagai murni ajang olahraga basket, murni dari segi bisnis cari uang. Jadi kalau mungkin mindsetnya. ya mindsetnya begitu. Jadi saya pun sebagai owner kalau seumpama ada yang ada penawaran dari liga atau operator liga yang menawarkan saham kamu di Pasifik mungkin akan lebih kecil, tapi kalau ada investor yang bisa masuk bersedia nyuntikkan dana di mana untuk proyeksi ke depannya bisa memberikan return ROI ya. ROI yang cukup bagus, saya rasa nggak ada alasan untuk menolak gitu. Dan itu berlaku untuk semua tim. Jadi yang keadaan sekarang kan mayoritas owners ya 1-2 orang lah ya di satu tim. Tapi kalau di mana tim itu secara finansial sudah tidak mampu untuk beroperasional di liga, semama budget tim A 3 miliar, sedangkan untuk operasional di liga satu musim secara ideal, secara standar gaji ideal 5 miliar. Ya, apabila ada investor lain yang mau suntik dana 2 miliar itu ya why not? Harus buka diri. Harus bersedia. Betul. Tujuannya kan nanti ke depan biar liganya sendiri bisa berkembang lebih bagus gitu. Masuk akal. Lu sendiri tuh lebih suka misalnya timnya sedikit tapi banyak uang atau banyak uang? Ya, banyak uang. Iya, mana? Lebih suka misalnya harus sedikit tapi kita semuanya sehat, itu lebih bagus menurutku ya. Sedikit tapi sehat. Semuanya sehat. Liganya bagus, pemainnya sejahtera, kompetisinya ketat, yang main nggak gampang-gampang masuk, pemain nggak gampang masuk. Maksudnya, aku sih banyak menyorotin pemainnya. Pemain masuk ke liga ini, ya pride-nya dia gitu loh. Aku ini bisa masuk ke sini loh, gitu loh. Tidak mudah masuk. Nggak masuk, jadi tidak mudah jadi pemain Pasifik. jadi tidak mudah menjadi pemain aku SM. ada kerinduan yang ngelihat kalau nanti ada draft, kita semua ini penggemar basket nungguin. Siapa sih yang mau di draft? Selama ini kan, mau draft biar aja lah. Mau draft nggak tahu dipakai atau enggak. Nanti kita ke NBA, siapa yang mau di draft ya? Itu yang keren menurutku. Iya. Sampai segitunya. Dimas, gue sih yakin, nggak tahu juga belum tentu. Lu lebih suka timnya sedikit, tapi persaingan ketat, atau ya banyak, ya mungkin ketat tapi nggak tahu gimana. Gue sih lebih seneng banyak sebenarnya. Pasti lebih seneng banyak ya. Iya, karena ya kalau gue nggak suka tuh main cuma 7 situ-situ aja gitu. Enggak. Ini kan buat kepentingan kedepannya lebih bagus. Nanti kan misalnya liga sehat, bertambah tim, tambah tim, ujung-ujungnya juga ke situ. Tapi kan demi buat idealnya suatu liga itu loh. Iya betul. Kalau sekarang di Indonesia, menurut saya sih untuk dikurangin justru jangan dulu. Justru jangan ya. Ya karena sekarang kan kita 11 tim ya. 10 sama timnas. Sama timnas 12 ya. Iya, betul. Sama 12 betul. 12 Ya, ya? sama timnas 12. Menurut saya dengan kondisi yang 11 ini justru kalau bisa dipertahankan apabila jangan sampai turun aja. Jangan sampai turun dan karena sebetulnya ya 11 ini kalau bicara kemampuan seharusnya ya masih bisa karena kompetitif.
Dan kalau bisa pun dipanggil kembali yang tim-tim yang yang dulu dulu karena secara finansial saya tahu mereka sebetulnya mampu kan. Iya. Cuman ya kalau Faktor lainnya. nah setelah tim-tim yang memiliki histori seperti Aspak, Stadium, Bima Sakti dan bahkan CLS Knights kalau ikut kembali ke IBL pun mampu. secara finansial untuk tahap awal mereka mampu. Setelah itu baru kita mikirkan pengembangan. Oke, ini sudah terkumpul nih 16 tim nih. Oh. Kita sekarang buat 16 tim cukupnya budgetnya berapa masing-masing tim. Kita jangan bicara yang muluk-muluk dulu. Kembali lagi saya bilang liga berkorban, tim berkorban, pemain juga harus berkorban. Jadi pemain juga jangan berharap awal-awal harus standar gajinya akan tinggi banget. Belum dulu, yang penting timnya mampu gaji nggak? Ya bahkan mungkin proyeksi tadi juga dikasih tahu ke pemain kalau misalnya bagus ini proyeksi bisnis Ya, kita. betul. Jadi pemain Kenaikan juga harus gajinya diinfo. sekian. Jadi untuk 16 tim ini roster 15 maksimal semama. Berarti kan dari kurang lebih ada 16. 240 pemain tiap musimnya. Jadi tinggal dihitung aja 240 pemain salary cap-nya standarnya berapa. Tahun ke depan apabila mencapai target audience atau revenue berapa, tahun ke depan gajinya salary cap-nya akan naik. Kalau salary cap itu akan naik, otomatis pembagian jatah gaji ke masing-masing pemain kan juga akan meningkat. Ya. Ini nggak bisa secara instan kita bilang timnya tinggal 7 tim untuk IBL, terus pemainnya gajinya langsung dari yang sekarang ada dinaikin 2 kali lipat. Nggak sustainable juga karena secara revenue stream kita juga belum tahu kan ya. Nah, gue ya setuju. Gue jadi agak mengubah mindset jadi berpikiran aja setuju. Karena gini, gue ngebayangin kalau seolah-olah misalnya nih angka dalam satu musim terus komitmen 3 musim, 4, 5 musim gitu, angka misalnya 10 M itu terlihat besar. Gue mengaku salah, gue mengabaikan peluang bahwa ada tim yang dulu besar-besar ya sebenarnya. Dan seperti mampu. CLS Knights. Dan mampu. CLS Knights tuh gue pernah datang arisannya. Arisannya. Gue pernah datang, beneran itu ribuan loh. iya. Dalam satu ballroom. Yayasannya. Makanya gue pikir, yayasan Jadi kalau misalnya arisan biasa. Iya, benar. Tahu. 10 orang yang datang, 10 orang misalnya satu tim didanai oleh satu orang, misalnya 10 M oleh satu orang kan mungkin berat ya. Tapi misalnya 10 M ditanggung oleh 2.000 orang, Yes. kan nggak kerasa ringan. bukan ringan lagi gitu, uang permen. Nah, dan apabila bagi 2.000 orang itu kita bisa memberikan preview benefitnya jangka panjang rate-nya gimana, saya rasa 2.000 orang itu akan bersedia untuk menyuntikkan dana mereka masing-masing. Iya. Sekarang aja mungkin mereka nggak tahu benefitnya apa ya. Ya karena selama ini yang terjadi kan Tidak cuman transparan. gelontorin uang aja. Iya, makanya. Yang penting udahlah aku support pokoknya gitu kan. Ya kayak misalnya Bima Sakti, kalau nggak salah Bima Sakti Yayasan juga iya kan? betul. Bima Sakti Malang gitu. Bima Sakti Malang ngumpulin gitu. Ayo ngumpul arisan. Gini loh ada ini. So 5 juta siap nganggu susunya. Ada 5.000 susu nganggu 5 juta. kan selesai gitu ya. Jadi bisa jalan. Sip. Thank you. Kita nanti akan lanjut ke episode kedua. Di episode obrolan ini ya. Yang akan lebih menarik.